Kita wajib untuk menjaga hati kita, karena kita tahu dari situlah akan terpancar kehidupan. Damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa kiranya turun atas setiap kita sehingga kita terpelihara di dalam kasih-Nya. Dan kemudian kita mampu mengalirkan kebaikan atas setiap pribadi yang kita temui. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang jaga hati itu terkait dengan bagaimana kita memilih apa yang kita akan konsumsi. Apa yang akan kita terima, baik lewat pendengaran maupun lewat apa yang kita lihat. Ini penting, karena itu adalah jendela untuk kemudian kita akan berpikir, kita akan bertindak, dan kalau tindakan itu terus dikerjakan, akan membentuk sebuah kebiasaan yang akan menghasilkan diri kita. Karena diri kita adalah karakter. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kisah tentang orang buta sejak lahir memberikan sebuah gambaran pentingnya sebuah input. Komputer aja, kalau ia dimasukin hal baik, maka yang di dalamnya hanya ada hal baik. Tapi kalau dimasukin sampah, ya isinya sampah. Ini tergambar. Bagaimana tidak? Ayat kedua berkata dari Yohanes pasal 9, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Banyak orang hanya menilai dari kulit luar, hanya menilai dari sampul. Lalu para murid pun terpaku bahwa mereka langsung menghakimi. Siapa yang salah ketika melihat keadaan orang itu? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka sudah terkontaminasi. Kalau Bapak Ibu terus baca dari Yohanes pasal 9, maka kita temui orang-orang Farisi melihat bahwa apa yang dialami oleh orang tersebut merupakan bagian hukuman. Dan karenanya mereka tidak terima di tengah-tengah hari Sabat orang ini disembuhkan. Ini penting menjadi sebuah peringatan dini bagi tiap kita, bahwa kita harus mampu untuk masuk lebih dalam, selidiki lebih teliti, baru kita ambil sebuah keputusan. Jangan terburu-buru, bersikap hati-hati, menunggu untuk semua informasi terkumpul dengan lengkap, baru kita ambil tindakan. Firman yang akan menuntun kita adalah firman yang akan membuat kita tidak langsung sampai pada sebuah kesimpulan. Tetapi firman yang akan menuntun kita akan membawa kita masuk dalam proses. Dan proses itu harus kita nikmati. Karena di dalamnya kita akan melihat hal-hal baik yang luar biasa, melebihi apa yang kita pikirkan. Karenanya Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Setelah itu Yesus bertindak. Ayat 6 berkata, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-ngaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek.
Ayat 8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Lalu heranlah banyak orang. Karena tiba-tiba terjadi mukjizat. Dan awal mukjizat itu terjadi, ada sebuah tindakan yang tidak biasa. Yesus meludah, mengaduk-ngaduk dengan tanah. Lalu ia mengoleskan pada mata orang buta itu. Kalau kita menilai lebih awal tanpa masuk dan mengerti, maka sudah pasti kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu sebabnya mulai kita memilih mengkonsumsi sesuatu yang produktif. Tidak baik segala sesuatu yang instan. Enggak baik Bapak Ibu. Nikmati proses yang ada. Mulai bangun dirimu dari satu anak tangga ke anak tangga lain. Izinkan firman itu memproses kehidupan kita. Dan kita wajib untuk tekun. Karena kita tahu mereka yang setia akan terus ditambahkan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Jadi pilihlah pilihan yang benar. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Minta hikmat Tuhan, tuntun tiap kita. Sebab saya percaya saudara dan saya diberi tugas dan fungsi untuk mengalirkan aliran kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.